Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Apa kabar sobat serba-serbi yang budiman? Sekilas tentang anatomi tubuh manusia. Tubuh manusia dibangun oleh tulang dan otot. Tulang-tulang dihubungkan oleh persendian sehingga membentuk rangka. Sedangkan otot menempel pada tulang dan akan menggerakkan tulang. Secara anatomi, tubuh manusia juga tersusun atas sel, jaringan, dan organ tubuh. Semua organ-organ tubuh ini akan bergabung membentuk sistem organ. Karena itu, struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia sebetulnya lebih fokus membahas tentang sistem gerak, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan dan sistem reproduksi. Sebab-sebab adanya penyakit pada tubuh manusia. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama, agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila salah satu sistem organ tidak berfungsi dengan baik, akan berdampak pada kesehatan tubuh. Kondisi kesehatan yang menurun mempengaruhi sistem imun, daya tahan tubuh, sehingga mudah terpapar kuman, bakteri, virus, atau parasit. Penyakit muncul bisa disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan hidup yang tidak higienis, stres, kurang tidur, hingga gangguan kesehatan tertentu. Penyakit hati atau kolbu. Sobat serba-serbi yang budiman, dalam pandangan Islam, penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, al-akhlak al-masmumah, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional dan lainnya. Hasan Muhammad Asy-Syarqawi, dalam kitabnya Nahwa Ilm Nafsi al-Islami, membagi penyakit hati dalam 9 bagian, yaitu pamer atau ria, marah, lalai dan lupa, was-was, frustasi, rakus atau tamak, terperdaya, sombong atau ujub, dengki dan iri hati. Penyakit karena sihir. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah sihir dan praktek perdukunan, seperti santet, tenung, guna-guna, pelet, dan lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 diceritakan, bahwa 2 malaikat, Harut dan Marut, mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir, yakni peringatan terhadap sihir dan cara melawan ilmu sihir syaitan. Pengajaran itu bukan untuk mengajak mereka melakukan sihir, sehingga menjadi tukang sihir atau dukun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Penyakit karena memakai jimat. Bisa jadi, penyakit yang diderita karena menyimpan benda-benda keramat atau jimat, yang di dalamnya bersarang jin atau setan. Jimat bisa berupa gelang, kalung, benang, atau berupa benda keris, tulang, rambut, dan tulisan raja yang dipasang sebagai penglaris dagangan. Ada jimat yang dibuat dengan tulisan Arab untuk mengelabui pemakainya, supaya disangka ayat Quran, padahal bukan, dan mengandung makna kesirikan yang menyesatkan. Pemakainya akan malas ibadah kepada Allah,
terutama ibadah sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi juga memperingatkan agar tidak berobat ke dukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sobat serba-serbi yang budiman, setiap penyakit ada obatnya. Percayalah bahwa setiap penyakit memiliki penawarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau mencela demam. Karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa, manusia. Sebagaimana kir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi. Cara-cara mengobati penyakit. Sobat serba-serbi yang budiman, kesehatan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Namun, seringkali kita mengabaikan nikmat sehat dan ketika sedang sakit, baru terasa besarnya nikmat itu. Berikut ini cara-cara mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari penyakit badan, penyakit hati, kolbu, dan juga penyakit yang diakibatkan karena sihir, santet, guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Pertama, mengobati dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamakan juga surat Al-Kafiyatu Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah yang berarti pencukup dan Asy-Syafiyah yang berarti penyembuhan. Maka di dalam surat Al-Fatihah ada penyembuh untuk berbagai macam penyakit hati maupun badan. Sobat serba-serbi yang budiman, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan bahwa ada seorang pembesar kampung yang tersengat binatang atau terserang demam, kemudian salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit pada tubuh, seperti sengatan binatang berbisa. Al-Fatihah juga dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit hati dan menyembuhkan orang yang terkena gangguan jin. Selain pada hadis tersebut, juga didasari ayat-ayat Al-Quran pada surat Yunus ayat 57, Al-Isra ayat 82, dan surat Fussilat ayat 44. Bahwa Al-Quran adalah obat dari segala penyakit hati maupun penyakit jasmani. Yang kedua, mengobati sakit dengan sholat. Sobat serba-serbi yang budiman, dalam buku panduan sholat sunnah lengkap, Kiai Haji Muhammad Sholihin menjelaskan tentang tata cara sholat sunnah syifa, atau sholat sunnah agar cepat sembuh dari sakit. Sholat ini bertujuan sebagai sarana doa kepada Allah, agar segera diberi kesembuhan dari sakit atau dari penyakit tertentu. Sholat syifa ini berjumlah 2 rakaat dan dikerjakan ketika mengharap kesembuhan dari sakit atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Yang ketiga, membaca doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub alaihi salam supaya diberi kesembuhan, terabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Berikut ini lafaz doanya. Robbi ani masaniyad duru wa anta arhamar rohimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Atau dengan bacaan doa yang semakna. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kondisi buruk dan penyakit telah menimpaku, sedang Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka hilangkanlah penyakit dan musibah yang menimpaku ini. Yang keempat, membaca ayat kursi. Sobat serba-serbi yang budiman, ayat kursi adalah ayat yang terletak dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur,
Di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, membaca surah Muawwizatain. Sobat serba-serbi yang budiman. Surah Anas dan Al-Falaq dinamakan surah Muawwizatain atau dua surah perlindungan. Karena keduanya diturunkan berkaitan erat dengan peristiwa disihirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam As-Suyuti, peristiwa tersebut adalah asbabun nuzul surah Anas dan Al-Falaq. Surah Muawwizatain dibaca sebelum tidur, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan tidur, beliau meniup di kedua tangannya, membaca surah Muawwizat, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, lalu mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. Muttafaqun alaih. Dan yang keenam, berdoa dengan tawasul amal solih. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang mengisahkan tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Lalu ketiganya berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal solihnya masing-masing. Ada yang bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Ada yang bertawasul dengan takwanya saat menolak berzina dengan wanita yang dicintainya. Ada yang bertawasul dengan amanahnya mengelola harta orang lain. Kemudian, Allah pun mengabulkan doa mereka. Sobat serba-serbi yang budiman. Amal solih yang telah dilakukan haruslah diniatkan untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Salah satu sebab doa menjadi mustajab adalah ketika diiringi tawasul dengan amal solih. Berdoa dengan menyebutkan amalan solih merupakan bentuk tawasul. Mengambil perantara dalam doa yang dibolehkan. Contoh doa kepada Allah, memohon kesembuhan dengan menyebutkan amalan solih yang telah dilakukan. Ya Allah, setiap hari aku sholat malam dan banyak bersedekah pada orang miskin dan anak yatim. Tuhanku yang Maha Agung, sakitku ini mengganggu ibadahku kepadamu. Hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Tuhanku, angkatlah penyakitku, sembuhkanlah aku. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan Allah Maha Tahu yang sebenarnya.